Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan seperti biasa setiap hari Senin ada weekly reading untuk 1 minggu ini. Dan untuk Virgo yang kemarin itu kayaknya sih cowok ya, atau dia cewek apa cowok. Dia bilang lagi galau di segala segi. Saya cuma ketawa tapi nggak saya balesin ya, karena saya berpikir apalagi kalau dia cowok ya. Terus galau nonton readingan tarot gitu. Mau dapet pencerahan nonton general reading. Waduh. Terus masalahnya masih ada. Tentu saja. Karena setiap kali permasalahan yang kalian galaukan, oke, nonton tarot seperti ini oke, tapi setelah itu do something, lakukan sesuatu. Bukan nonton tarot kemudian mengeluh. Ya masalahnya nggak bakalan selesai ya, apapun itu ya. Jadi nonton tarot boleh, tapi tetap hidup ya. Tetap hidup, tetap keluar dan menyelesaikan permasalahan kalian apapun itu. Mau berdiam diri dulu, kemudian zikir, kemudian tahajud, kemudian berdoa atau apapun, boleh banget. But then, do something. Lakukan sesuatu ya. Jangan cuma liatin tarot kemudian ngeluh. Buat apa? Tidak menyelesaikan permasalahan ya Virgo ya. Be smart, please, please, please. Terutama untuk yang cowok. Kalaupun itu cewek juga sama juga sih ya. Nggak usah digalau-galauin apapun itu. Oke, galau boleh lah, tapi secukupnya. Sedih secukupnya, gembira secukupnya, bahagia harus selalu, ya kan? Oke, so makanya saya selalu bilang tetap semangat. Wih, kartunya langsung Virgo dong. Virgo dong. Virgo nih. Oke, Queen of Pentacles. Keuangan. Six of Wands. Kemajuan, kesuksesan. Kenapa ini galau masih ada nyangkut? Eight of Sword. Itu kali si Virgo yang barusan saya omongin ya. Minggu depan dalam minggu ini masih galau. Terus dia langsung teriak dengan cepat. Masih kakak. Aduh, tapi makasih dia manggil saya kakak. Ya kan? Saya senang. Berarti dia pengikut setia ya. Kalau kalian manggil saya dengan sebutan lain, berarti penonton baru yang sok-sokan ngasih panggilan baru ke saya. Oke, so my dear Virgo, seperti biasa 7 card for this week dan kartu lain sebagai penyertanya. Tetap Bu, saya pakai kartu ini. Nggak bosen. Nantilah ya kalau saya dapat bonus gajian dari YouTube kali ya, saya beliin tarot lagi. Saya mah gitu, begitu dapat duit di luar gaji ya, dibeliin tarot lagi, tarot. Muter aja gitu ya, muter aja gitu. Oke, kalau gajian nggak, saya buat yang lain. Oke, so my dear Virgo, mulai. Keadaan keuangan minggu ini, baik sih, masih bisa kalian hadapi, masih bisa kalian selesaikan apapun itu permasalahan karir, keuangan dan bisnis. Oke. Percintaan gimana, coba saya lihat. Nggak ada yang jelek juga sebenarnya ya. Jelek bagus itu sebenarnya sih gimana kita melihatnya sih ya. Kalau kita melihat sebuah permasalahan itu sebagai sesuatu hal yang bikin galau, ya udah itu jadi jelek. Tapi kalau kita melihat sebuah permasalahan menjadi sebuah tantangan, nah itu beda lagi ya. Jangan kira saya tidak pernah duduk nangis, menangisi keadaan atau apa yang terjadi. Sering, tetap sering, sedih, sering. Tapi setelah itu ya udah usap air mata, dandan lagi yang cantik, bikin video lagi atau keluar bekerja menghadapi dunia gitu. Intinya minggu ini masih tetap masalah keuangan, karir dan bisnis masih bisa diatasi. Oke. Coba kita lihat kartu yang menyertainya. Alah, kenapa? Five of Cups. Tapi emang ada yang terhilang ini, ada yang diambil dari kalian Virgo. Tadi itu keuangan oke, ini cups.
percintaan. Ada yang galau karena percintaannya berantakan, itu digalauin juga. Galau kok ngambil semua. Salah satu aja. Karir, keuangan, dan bisnis itu atau percintaan itu kan dua permasalahan manusia ya. Yang kalau dari dulu sampai sekarang ya itu aja gitu. Untuk permasalahan percintaan ada beberapa Virgo yang menghadapi tantangan di mana dia harus menemui satu ya permasalahan lah begitu ya, mungkin kesalahpahaman dan lain sebagainya, sehingga harus ada yang dipertaruhkan di situ, ada yang harus terhilang di situ. Tapi seperti biasa selalu saya bilang, apapun yang terhilang dari kalian, apalagi dalam bentuk Five of Cups, itu tidak seluruhnya atau tidak sepenuhnya diambil dari hidup kalian. Jadi masih ada yang ditinggal, dan justru yang ditinggal itu hal-hal baik. Jadi kalaupun ada masalah percintaan dan akhirnya terhilang dari kalian, yang dicabut tuh yang jelek-jelek, yang baik menetap. Ya nggak usah khawatir dengan keadaan seperti itu ya. Nggak usah khawatir dengan keadaan bahwa kalian terhilang akan sesuatu hal, tapi bukan hal yang major, bukan hal yang penting. Justru yang hal yang penting masih baik-baik saja sih sebenarnya ya. Oke, minggu ini ada Six of Wands, kemajuan, kesuksesan, hal-hal baik yang terjadi. Kemudian ya ini berkat kerja keras si Virgo, ada hasil yang bisa dicapai minggu ini ya, hopefully hasilnya yang baik-baik ya. Dan kalau Virgonya tidak mengusahakan apa-apa ya jangan harap dapat, gimana sih? Usaha dulu baru dapat hasil gitu loh ya. Kali dapat cuma-cuma, tidak ada yang gratis di dunia ini my dear Virgo. Apapun itu harus tetap kalian usahakan. Kalau saya juga nggak terlalu suka yang gratis-gratis ya, mendingan yang diusahakan, begitu dapat hasilnya dah langsung itu jadi sebuah hal yang luar biasa gitu ya. King of Swords-nya terbalik, jadi memang beberapa halangan bisa diatasi dan masih bisa kalian dapatkan apa yang ingin kalian dapatkan di minggu ini. Jadi sebuah kesuksesan, goal atau apapun itu, rintangannya bisa kalian atasi. Terbalik soalnya terbalik, rintangannya jadi bisa diatasi ya, karena kartunya terbalik. Oke, tapi ya seperti yang saya bilang, beberapa Virgo masih ada di keadaan ini, Eight of Swords, di mana kalian masih galau-galau, berada di posisi nggak enak, berada di posisi yang nggak bisa kemana-mana, dalam jebakan Batman dan lain sebagainya. Nggak usah ngeluh di kolom komentar di tempat umum ya, atau menanyakan solusinya, karena saya akan ketawa doang. Karena ini adalah general reading, tentu saja. Dan ini untuk semua Virgo, bukan kamu doang yang lagi galau, semua Virgo, beberapa orang. Ya nggak semuanya sama persis permasalahannya, tapi setiap orang pasti punya masalah, pasti punya masa lalu, pasti punya hal-hal yang sedang dia kejar tapi belum bisa didapat dan lain sebagainya. Jadi nggak usah merasa paling nelongso sendiri, nggak usah merasa paling menderita sendiri, nggak gitu ya Bambang. Sorry bercanda. Kita semua berada di situasi yang berganti-ganti, antara enak nggak enak, antara nyaman nggak nyaman, antara sedih, senang dan lain sebagainya ya. Susah senang, sedih senang, susah senang itu mah berganti-ganti, seperti juga matahari berganti dengan bulan, kemudian hujan diganti dengan panas dan lain sebagainya, terus saja begitu. Oke, so untuk kalian para Virgo yang di minggu ini masih berada di sini, Eight of Swords. Udah jelas gambarnya sword, ngomongnya ke wand. Oke. Kartunya adalah Three of Pentacles yang terbalik. Kenapa kalian masih bisa berada di situasi kegalauan yang hakiki ini? Karena you don't do, nggak usah pakai bahasa Inggris. Kalian tidak mengusahakannya untuk keluar dari sini, gitu loh maksudnya.
Kadang-kadang saya suka menghela nafas kalau ada Virgo yang komennya tuh model kayak gitu, kayak gini, astaga Virgo, Virgo. Udah pun saya kasih bacaan Virgo tiap minggunya banyak ya. Ya kan, ada hari Senin, ada hari Rabu, ada hari Jumat, ya kan. Tetep aja nggak bisa ngambil yang penting-penting dari sebuah bacaannya gitu. Nggak ngerti apa ya, kalau kita tuh iya emang saya tetap akan bikin bacaan untuk Virgo. Kenapa? Karena dengan begitu saya kasih warning, saya kasih ini loh keadaannya, ini loh yang akan datang dan lain sebagainya, itu sebagai mungkin pedoman atau ya sekedar didengar aja lah gitu. Tapi kalau kalian tidak mengusahakannya, loh terbalik kartunya, kalian tidak mengusahakan sendiri, hidup kalian cuma modal dengerin bacaan tarot atau lihat bacaan tarot di YouTube, mau tarotnya saya kayak tarot pembaca tarot lainnya seluruh dunia kalian lihat, but you do nothing, kalian tidak melakukan apa-apa, dan kalian tidak akan keluar dari sini gitu loh. Minggu ini juga gitu, kalau kalian masih galau, duduk diam, pikirkan kegalauan kalian itu kenapa, penyebabnya apa, kok masih galau. Padahal harusnya diselesaikan apapun permasalahannya, dilihat akarnya, dianalisa, terus gimana jalan keluarnya, minta bantuan kalau perlu, dan lain sebagainya. Oke Virgo, so minggu ini masih ada kegalauan untuk Virgo-Virgo tertentu yang tidak mau keluar dari kegalauannya, hanya cuma bisa ngeluh doang. Tapi untuk kalian Virgo yang saya yakin masih banyak Virgo-Virgo yang berpikir positif di luar sana, please jangan selalu berada di situ ya. Dan juga kalian harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kalian buat. Karena ada satu Virgo di kantor saya yang berbuat sebuah hal yang ya tidak baik, dan seakan-akan dia lari, bukan seakan-akan, emang lari. Memang lari, tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang harus dia pertanggungjawabkan gitu. Alasannya ada aja gitu. Jadi ya nggak baik ya. Itu mencoreng nama Virgo banget tuh kayaknya ya. Tapi gimana ya, ya sudahlah. Jadi tadinya Virgo di tempat saya 3, 2 tuh yang seiring sejalan tuh saya sama ada satu. Yang satu ini yang agak nyeleneh dan dia akhirnya harus dikeluarkan karena melakukan hal yang tidak baik. Itu 3-tiganya cewek nih Virgo. Dan ada 2 lagi anak baru dan ternyata dua-duanya cewek dan dua-duanya Virgo juga masuk lagi. Jadi Virgonya nambah, kehilangan 1 diganti 2 gitu ya. Oke, never mind, saya jadi ngomongin Virgo di kantor. Intinya, come on, kalau kamu punya permasalahan ya keluar dari masalah itu, selesaikan permasalahan itu, jangan cuma direngekin doang atau ditangisin doang atau dikeluhin doang, itu nggak akan beres. Oke, minggu ini juga seperti itu. Dan minggu ini banyak hal yang harus kalian kerjakan sendiri ya. Kalau saya mau udah kebayang tuh apa yang harus dikerjakan sendiri ya. Karena beberapa hal memang menuntut tanggung jawab kalian, menuntut kerja keras kalian, dan bukan berarti kalian gak akan dibantu sama orang, bukan, tapi emang ini kewajiban tugasnya Virgo untuk melaksanakannya. Apapun itu, di pekerjaan, di kehidupan mungkin keluarga, mungkin di kehidupan sosial kalian, tetap kalian yang harus melakukannya sendiri. Ada 8 of Pentacles dan kartu yang menyertainya adalah eng. Aku pakai eng. The Star yang terbalik. Karena kalian lagi kerja keras seperti itu, justru sekitar kayak membiarkan aja sih. The Star-nya terbalik ya, jadi kayak membiarkan kalian melakukannya itu sendiri atau menyelesaikannya sendiri, karena memang ya mungkin mereka tidak merasa ada hubungannya dengan mereka, jadi memang ini tanggung jawabnya si Virgo. So ya nanti Virgo aja yang melakukan atau berkonsentrasi melakukan hal tersebut, menyelesaikannya di minggu ini. Oke. Ada Six of Cups, 6 lagi nih. Ini 6 tuh emang nomornya Virgo. Ada tawaran, no, it's not tawaran. Pemberian.
pemberian yang besar dari seseorang yang mempunyai hati yang besar juga untuk kalian gitu. Kalau saya diberi sesuatu hal ya seneng. Apapun itu, sekecil apapun itu pasti seneng. Jadi ya oke, Virgo, terima aja kalau memang ada yang memberi kalian sesuatu hal, selama itu bukan sesuatu hal yang salah ya Virgo. Diterima aja dengan lapang dada, dan ya pasti kalian bahagia dengan pemberian itu. Tapi kita lihat kartu yang menyertainya, Eight of Eight of Pentacles lagi ya, lagi. Jadi memang pemberian itu berkenaan dengan segala usaha dan upayanya Virgo, sehingga ada yang ngeliat terus kemudian memberikan kayak apresiasi gitu ke Virgo gitu. Jadi untuk semua apa yang sudah kalian kerjakan, kalian akan diapresiasi. Makanya kan saya bilang apapun itu ya harus dikerjakan, bukan cuma digalaukan ya kan, tapi harus dikerjakan, dipenuhi, apalagi diselesaikan kalau memang itu harus selesai permasalahannya ya. Jadi segala sesuatu itu ada rewardnya, segala sesuatu itu ada hadiahnya gitu ya. Tapi itu berkat usaha kerja kerasnya si Virgo. Untuk Virgo yang do nothing, yang tidak melakukan apa-apa, mau ngarepin dapat dari mana? Tetap kok ya, berkat dari sang pencipta tuh nggak pilih kasih ya, pasti dikasih juga. Five of Cups lagi ya, Five of Cups lagi tadi ada ya, intip ya di kartu pertama Five of Cups. Five of Cups lagi, memang di minggu ini yang saya bilang tadi ada yang kehilangan memang ya, tapi bukan berarti kehilangan sepenuhnya di hidup kalian ya, tetap ada yang tertinggal, dan hal yang tertinggal itu juga masih baik, masih bisa kalian jadikan itu sebagai ya bagian dari hidup kalian. Jadi maksud saya, kalaupun diambil, kalaupun terhilang dari kalian, nggak sepenuhnya, karena memang gini lah, kalian punya 100, yang hilang 30, kan masih ada 70 ya. Kenapa nggak berbahagia yang dengan yang 70 itu gitu loh maksudnya. Sih masih aja ada kebahagiaan untuk kalian, The Sun. Sesimpel gini, gini contoh simple, pasangan saya kan dia lagi di Jakarta ya, lagi nggak di Bali. Dia minta tolong saya, Dek bisa tolong isiin pulsa, soalnya m-banking saya nggak lagi rusak, jadi dia mau ke bank gitu. Terus iya dia kasih nomor teleponnya, jadi saya tinggal copy doang, terus saya masukkan pulsa gitu ke dia. Ternyata salah, dia loh yang punya nomor tapi dia salah. Habis itu saya kirim ke nomor yang benar, tapi jadinya saya ngirim 2 kali. Terus dia minta maaf sampai bilang, dek sebentar, kalau m-bankingnya udah jadi saya ganti. Terus aku bilang, enggak mas, saya tidak usah diganti, nggak apa-apa. Itu yang salah biarin, itu namanya saya, kalau emang ada nomor tersebut dan masuk ke nomor seseorang ya biarin. Itu namanya orang itu dapat hadiah gitu, dapat pemberian, dapat rezeki gitu. Jadi tetap walaupun hilang sekalipun tetap bikin bahagia gitu loh maksudnya. Karena kita nggak menghitung yang hilang itu gitu. Jadi kayak alah rezeki nggak kemana gitu, toh jumlahnya juga nggak juta-juta gitu, orang cuma supaya itu nyala aja internetnya di nomor yang tersebut, sehingga dia bisa mengembalikan si m-bankingnya, misal something like that ya. Jadi bukan saya mengecilkan nilainya, tapi sesuatu yang hilang model kayak gitu menurut saya ya udah anggap aja itu kasih rezeki ke orang gitu loh. Sama seperti misalnya kalian harusnya dapat project yang besar senilai sekian, tapi kalian harus berbagi dengan orang lain, ya udah namanya rezeki kalian cuma segitu gitu kan. Rezeki yang sebagian lagi untuk orang lain, so what? Kalian gak hilang 100% loh dari situ, kalian masih dapat loh sesuatu di situ gitu. Jadi kalau minggu ini ada kejadian-kejadian kayak gitu ya direlain aja ya, direlain aja. Jadi ya yang diambil bukan sesuatu yang besar juga sih di hidup kalian, walaupun ada yang diambil tapi nggak gede-gede amat. Dan untuk masalah percintaan ada kabar. Saya sempat baca di satu literasi tentang Virgo di Mercury retrograde
katanya mantan lagi inget terus mau balik. Ih, kalau saya sih nggak mau. Mantan is mantan dah, bodo amat. Tapi iya, dalam dalam minggu ini ada apa, berita tentang sesuatu hal yang memang kalian tunggu, yang memang Virgo tunggu, yang memang benar berarti bagi Virgo. So kalau itu kabar tentang cinta, ya monggo silahkan ditunggu. Yang nggak nunggu cinta nggak apa-apa, kabar itu berhubungan juga dengan kehidupan kalian di personal, di professional life kalian. Saya nunggu kabar apa ya minggu ini? Ada sih kayaknya. Ya semoga datang ya minggu ini kabarnya. Dan wah, kenapa kabarnya menjungkir balikan duniamu? Jangan-jangan ini nih yang dibilang literasi itu, bahwa di Merkuri retrograde yang sekarang akan datang di tanggal 23 Agustus ini adalah yang berpengaruh sekali ke kehidupannya Virgo gitu. Jadi kayak menjungkir balikan kehidupan Virgo atau merubah total kehidupan Virgo. Kalau itu tentang percintaan bisa saja, tapi tentang pekerjaan, karir, dan bisnis juga bisa. Tapi bukan sesuatu yang buruk ya. Ini posisinya The Tower tuh bukan selalu, apalagi ini kartu kedua The Tower. Hanya ada perubahan gitu aja. Tapi perubahan ke arah yang lebih baik tentu saja Virgo. Jadi bukan sesuatu yang welek ya. Sesuatu yang bagus juga kok. Oke, kemudian satu kartu dari Oceanic Tarot. 1 apa 3? 3. Ada sesuatu yang baru, new beginning di minggu ini. Dengan adanya perubahan juga, itu tadi ya, ada perubahan juga, tentu akan ada sesuatu yang baru. Makanya saya bilang apapun yang terhilang dari kalian di minggu ini akan digantikan oleh hal yang baik. Terbukti kartu new beginningnya datang. Ya konfliknya tetap ada. Minggu ini tetap ada konflik, terutama Virgo-Virgo yang saya bilang tadi belum menyelesaikan konfliknya, sehingga dia masih aja ada nguplek-nguplek di situ. Nggak usah minggu ini, minggu depan juga bakalan masih ada kalau nggak diselesain ya Virgo. Option, Two of Pentacles ya. Dan ini juga bilang kalau banyak hal yang harus kalian selesaikan dan kerjakan minggu ini ya. Option atau opsi atau pilihan, ya pilihannya ada di kalian. Kalau kalian mau mengerjakan itu sendiri, nggak usah tergantung orang lain, menyelesaikannya sendiri apapun yang harus selesaikan, dan tidak lari dari kenyataan, tidak cuma galau-galau aja, ya minggu ini bisa dilewatilah dengan sebaik-baiknya. Oke Virgo? Dan kalian bisa pertanyakan satu hal, saya jawab dengan yes or no. Satu hal aja Virgo. Jawabannya no. Jawabannya no. Kayaknya halnya hal lama deh, bukan hal baru. Dan pesan dari Angels Guide kali ini, honesty and communication. Oke. Jujur aja dengan cara kalian berkomunikasi di minggu ini, jangan sembunyikan sesuatu, dan tetap aja kebenaran adalah kebenaran, kejujuran itu harus diutamakan gitu ya. Apalagi coba dari sebagai penutup dari Monology Oracle Card ya, minggu ini apa sih Virgo? Nothing is yet set in stone, mutable moon ya. Dengan adanya nanti sebentar lagi 2 super moon, full moon ya, dan 1 kali Merkuri retrograde, tentu aja hal itu akan bikin nggak stabil ya, banyak yang tertunda. Makanya ini ada diingetin aja untuk Virgo. Udah mulai di minggu ini ya, karena bentar lagi udah Agustus ya, jadi pasti terdampak. Oke, my dear Virgo, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Semoga pesannya sampai, jangan galau-galau terus ya. Do something, lakukan sesuatu. Do something, lakukan sesuatu untuk penyelesaiannya. Kalau memang harus diselesaikan, ataupun dianalisa, ataupun ya itulah pokoknya. Lakukan sesuatu, jangan mager diam-diam baik. Oke, so my dear Virgo, kita ketemu hari Rabu untuk bacaan bulan Agustus, khusus Virgo.
Dan saya harap saja, saya doakan yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam Light Angel and Love, and bye.